Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, welcome back to my channel. Ini gak enak banget sih sebenarnya mic-nya dipegangin kayak gini. Tapi ya udahlah, aku taruh di sini juga nggak ada penjepitnya soalnya. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing lagi ya. Biasa, aku kerjanya cuma sharing dan sharing. Jadi kemarin itu, ya awal-awal aku datang ke Korea gitu ya. Mungkin belum 1 bulan lah. Aku itu dikasih tahu kalau ada aplikasi di Korea itu namanya Tangen. Tangen itu bahasa Korea ya, atau bahasa Indonesianya itu wortel teman-teman. Atau bahasa Inggrisnya itu carrot ya kalau nggak salah. Ya carrot kalau nggak salah. Di situ aplikasi yang untuk menjual barang-barang second yang ada di Korea teman-teman. Jadi di sekitar kita itu banyak yang menjual, atau seumpama aku pengen ngejual barang-barang yang udah aku beli tapi kayaknya udah nggak aku pakai gitu ya. Jadi aku jual di situ teman-teman. Nah di situ harganya itu bervariatif dan juga kadang lebih murah sih teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat aku pengen nyari handphone di situ ya. Cuman ketika aku pengen download aplikasi itu, ternyata HP aku itu nggak bisa teman-teman. Dan di situ ada keterangan aplikasi ini tidak tersedia di negaramu. Kenapa ya? Padahal aku sekarang lagi di Korea, tapi kenapa nggak bisa download aplikasi Korea gitu ya? Dan HP aku ini sebenarnya HP Samsung teman-teman. Ya HP Samsung itu kan setahu aku HP Korea ya, tapi kenapa nggak bisa? Oke, setelah sekian lama coba terus cari informasi di YouTube juga, ternyata nggak ada sama sekali. Atau bahkan kenapa, masalahnya apa gitu ya. Aku sempat nanya juga kemarin di Ansan itu, di counter-counter yang ya tempat penjualan HP gitu ya. Aku tanya, mereka juga nggak tahu ya. Mereka cuman bilang mungkin kode wilayahnya, mungkin pengaturan lokasinya. Tapi setelah aku cek-cek itu tetap nggak bisa teman-teman. Tapi akhirnya aku menemukan satu cara yang akhirnya bisa teman-teman. Jadi mungkin ini bisa ngebantu teman-teman juga nanti yang punya masalah sama kayak aku, nggak bisa download aplikasi lokal di Korea teman-teman. Oke, jadi apa masalahnya? Jadi masalahnya itu teman-teman ya, ternyata hanya di Gmailnya. Kok bisa ya? Oke teman-teman, jadi HP aku ini, HP yang aku bawa dari Indonesia, ini udah terpasang Gmail. Dan Gmail itu berasal di negara Indonesia. Aku buat di negara Indonesia. Aku pikir ya sama aja, karena aku juga download beberapa aplikasi di Korea dan semuanya aman-aman aja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kenapa pas aplikasi ini dia nggak bisa, dia nggak support. Dan aku ngecek ke yang lain, ke senior aku di sini, rekan kerja aku di sini, ada yang HP-nya dari Indonesia juga, tapi dia masih bisa teman-teman download aplikasi Tangen ini. Dan setelah aku cari tahu, ternyata kita itu harus membuat Gmail di sini teman-teman, di Korea maksudnya. Oke, jadi Gmailnya harus dibuat di Korea. Kenapa ya? Emangnya berpengaruh ya? Ya aku juga nggak tahu. Tapi setelah aku coba, aku buat berinisiatif buat Gmail di Korea, tentunya dengan kartu Korea ya teman-teman, dengan nomor Korea. Karena kita harus daftar Tangen itu pakai kartu atau pakai nomor handphone, tentunya nomor handphone Korea. Mungkin itu salah satu biar kita mudah dihubungin oleh si penjual ketika kita pengen membeli produk yang seseorang itu jual, atau mungkin yang mau kita jual agar kita bisa dihubungin oleh si pembeli. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi tentu aja kita harus punya kartu Korea, terus kita buat Gmail.
Gmail di Korea gitu ya. Dan aku ini buat Gmailnya kemarin itu dadakan. Aku membuat Gmailnya itu di kereta teman-teman. Ketika aku kemarin di Ansan, terus aku mau arah pulang, aku iseng-iseng buat Gmail. Dan ternyata berhasil teman-teman. Ternyata berhasil. Oke, sebenarnya aplikasinya seperti apa sih? Oke, ini tampilannya teman-teman. Ini tampilan aplikasinya. Dan ini tuh di situ banyak berbagai jenis yang dijual seperti handphone, laptop, baju, sepatu, terus parfum kayaknya, terus kayak lemari, sofa, kasur. Wah, pokoknya semua yang apa ya? Semua barang-barang bisa dijual di situ kayaknya. Dan bahkan teman-teman, ada yang free. Kok bisa free? Ya, jadi kata rekan kerjaku di sini juga, seperti kayak orang kaya lah, mungkin orang kaya beli produk kebanyakan atau akhirnya nggak digunakan, akhirnya dia kasih aja, dan itu pasang iklan di Tanggen ini teman-teman. Jadi kalau kita beruntung, kita bisa dapat barang itu free. Bahkan ada yang handphone itu ya free aja gitu, nggak harus kita bayar. Jadi itulah kenapa aku pengen download Tanggen awalnya. Aku pengen beli handphone atau barang-barang lain yang mungkin ya beli second aja lah gitu ya buat di sini gitu ya. Jadi nggak perlu beli yang baru-baru banget gitu ya. Nah, cuman kendalanya ya itu tadi. Ketika aku download ternyata aplikasinya tidak bisa di-download. Sampai akhirnya aku coba inisiatif buat Gmail. Terus Gmail itu aku jadikan default di situ di Play Store-nya. Ya, ini salah satu ini juga. Setelah teman-teman buat Gmail gitu ya. Gmail, terus habis itu teman-teman jadikan Gmail itu untuk Gmail utama di handphone teman-teman. Jadi nggak cuman buat terus teman-teman tetap jadikan Gmail di Indonesia itu jadikan yang utama, itu nggak akan bekerja. Jadi teman-teman ganti dulu. Gmailnya di Play Store itu ganti dulu sama yang baru itu, baru teman-teman akan masuk ke Play Store-nya Korea. Jadi nanti biasanya tampilan Play Store-nya juga akan berubah. Kebanyakan ya aplikasi Korea gitu ya. Jadi di situ baru teman-teman bisa download aplikasinya. Ya, jadi itulah teman-teman. Dan sekarang aku sudah bisa buka-buka Tanggen ya, walaupun sebenarnya ini berbahaya ya, karena apa ya, hilap belanjanya tuh pasti bakalan menggebu-gebu teman-teman. Cuman itu kayaknya lebih bisa membantu teman-teman nanti kalau seumpamanya teman-teman butuh barang-barang dan nggak perlu baru, yang penting bisa digunakan dan cukup bagus gitu ya. Cari aja di situ. Aku nggak di-endorse sama Tanggen, nggak sama sekali. Ini hanya memberi pengalaman lah buat teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman juga punya masalah yang sama, terus ngeliat di YouTube nggak ada penjelasannya atau nggak ada caranya. Nah, video ini semoga bisa membantu buat teman-teman semua gitu. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Karena terus terang aku juga kemarin sangat mencari video yang bisa menjelaskan seperti ini, tapi nggak nemu. Akhirnya aku punya inisiatif, aku yang buat teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari solusinya. Jadi nggak perlu teman-teman cari handphone baru sih sebenarnya kalau pengen download aplikasi ini. Tapi nanti juga bakal beli HP baru ya di Tanggen. Ya itulah pokoknya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa membantu. Videonya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.